Membangun literasi membaca di era serba digital ini bukanlah hal yang mudah. Benar banget Akbar. Kita tahu yang juga menarik dan ini jadi inspirasi. Di Pulau Natuna seorang anggota polisi menyempatkan waktunya untuk tetap berjuang menyalakan literasi melalui perpustakaan keliling. Ini ceritanya. Bribka Mudianto tak hanya menjalankan tugasnya sebagai polisi di Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau. Dirinya juga berjuang menyalakan semangat literasi membaca anak-anak di wilayah tersebut. Dengan sepeda motor yang telah disulapnya menjadi perpustakaan keliling, Bribka Mudianto rela menyambangi setiap sekolah yang ada di Pulau Natuna. Dirinya memberikan fasilitas gratis membaca buku dengan jenis dan jumlah yang cukup banyak. Ide perpustakaan keliling muncul di benak Bribka Mudianto sejak 2017 silam. Dan akhirnya, di 2018, terwujudlah perpustakaan keliling dengan menggunakan motor hingga saat ini. Semangat Bribka Mudianto tak pernah luntur, seiring dengan senyum merekah yang diberikan anak-anak Natuna di tiap kehadirannya. Saya sangat senang sekali ketika melihat antusias anak-anak membaca. Jadi saya ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung dengan menggunakan gerobak baca supaya anak terbiasa membaca dan terbiasa dengan buku. Saya yakin dan percaya anak Natuna siap bersaing dan berkolaborasi dengan anak-anak di kota besar. Fikri Akori, salah satu anak di Natuna, mengaku senang dengan kehadiran perpustakaan keliling milik Bribka Mudianto. Fikri mengaku pilihan buku yang banyak menjadi salah satu alasannya tetap menanti kehadiran perpustakaan keliling. Saya senang membaca karena tempatnya nyaman dan bukunya bagus-bagus dan bahasanya mudah dipahami. Tantangan demi tantangan terus dilewati Bribka Mudianto demi memperjuangkan semangat literasi anak Natuna. Penanaman edukasi membaca menjadi salah satu prioritas Bribka Mudianto untuk membuat anak Natuna mampu bersaing dengan anak dari wilayah lain. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Bapak Mudianto dan beliau ada di Natuna. Selamat malam Pak Mudianto. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Mudianto ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Mudianto, ini kan Pak Mudianto udah sibuk banget ya dengan tugas utamanya. Nah tapi kenapa rela meluangkan waktu sih sebagai polisi juga keliling ke sekolah untuk kasih buku-buku bacaan ke anak-anak sekolah Pak? Baik, pengen menyapa dulu sahabat Kompas TV. Pertama, saya sebagai Babin Kamtibmas itu tahun 2017 dan saya ketika melaksanakan kegiatan sambang kepada anak-anak, saya temui adik-adik kami di Natuna ini banyak main gadget, akhirnya ngobrol-ngobrol, kemudian sambang lain waktu lagi seperti ini juga. Saya berpikir, sampai kapan sih anak-anak Natuna seperti ini? Dan saya mencoba membuat inovasi yaitu sebagai perpustakaan keliling. Dan sebelum inovasi saya jalankan, saya minta saran kepada pimpinan dan alhamdulillah pimpinan sangat mengaspirasi ide yang saya sampaikan kepada itu. Setelah itu saya coba merealisasikan perpustakaan keliling dan akhirnya diterima oleh anak-anak. Dan ketika itu saya melihat anak-anak lebih bisa untuk membaca, semangat untuk membaca ketika kami hadir di lapangan. Oke, terima kasih. Pak, ini berarti benar-benar membuktikan bahwasanya Bapak selain mengayomi, melindungi, juga mengedukasi. Nah, untuk jamnya sendiri Pak, apakah tidak mengganggu tugas utama Bapak sebagai seorang polisi? Itu jam berapa biasanya Bapak muter gitu keliling tuh? Dan apa tantangannya selama ini Pak? Untuk jamnya karena saya sebagai Babin Kamtibmas, saya hadir ke masyarakat untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, dan secara saya ada anak-anak itu sangat tidak mengganggu jam-jam kegiatan kerja saya. Jadi selain menghadirkan buku bacaan kepada mereka, saya bertugas sebagai Babin Kamtibmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada mereka. Jadi sejalan antara tugas saya sebagai Babin Kamtibmas dan dengan perpustakaan keliling. Ketika saya hadir ke mereka, mereka membaca buku, kita sampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Ketika adik-adik dekat dengan kita, mereka lebih nyaman gitu menyampaikan, menerima masukan dan mereka bisa enak mendengarnya.
Oke, untuk tantangannya sendiri apa yang menurut Bapak paling berat gitu dalam tugas ini, Pak? Untuk saat ini sih nggak terlalu berat, cuma tantangan pertama waktu kita turun ke lapangan, saya pertama pakai motor roda 2, bukan motor roda 3 kan sekarang ini awalnya roda 2 dari motor dinas. Ketika saya turun, saya dikira jualan roti gitu pada saat itu. Lihat tampilannya ya. Lihat saya turun gitu, iya melihat saya turun pertama orang bilang polisi kok jualan roti ke sekolah gitu kan. Setelah saya buka blognya itu mereka, oh ternyata Pak Polisi bawa buku dan mereka akhirnya tertarik dengan kehadiran saya sebagai pemimpin tim sih. Walaupun ada persamaannya juga antara roti sama buku ya. Apa tuh? Ada isinya. Oh iya benar. Dan, Ngomong Pak- kan ini kan Pak Mudianto ini di daerah perbatasan ya, Natuna, Bang. Betul di iya. Natuna. Tantangan secara medan, secara wilayah seperti apa sih Pak Mudianto? Untuk tempat kerja saya kan merupakan Tipmas Kelurahan Ranai Kota dan kebetulan posisi saya di kota untuk Medan ya untuk kerja apalah dengan kendaraan roda 2 sendiri, kecuali yang di pulau-pulau mungkin enggak karena saya bilang di kota. Jadi ketika saya berjalan semua sekolah yang ada di wilayah saya sudah saya sambangi semua. Jadi alhamdulillah aman. Oke, jadi Oke. bisa masih terjangkau. Benar sekali. Nah, Pak, mohon maaf. Untuk selama ini buku-buku, untuk penyediaan bukunya itu, Bapak dapat dari mana? Dan jenis-jenis buku apa yang biasanya Bapak bawa keliling itu, Pak? Baik, untuk buku-buku, pertama saya nggak tahu nih di Indonesia ini ada komunitas literasi. Ketika saya berjalan bergerak, ya udah saya pertama kegiatan saya upload di medsos, tujuannya pun kita yang nggak pernah kebaikan kita sampaikan ke masyarakat. Setelah kegiatan kita saya sampai mulai medsos, ada IG, ada Facebook atau yang lain-lain, masyarakat para komunitas literasi itu tertarik, Mas, mantap kegiatannya, saya bantu buku ya gitu. Jadi mereka mengirimkan buku ke kami jauh dari perbatasan cara cuma-cuma gitu, walaupun biaya mahal. Untuk buku-buku sendiri seperti ini saya bawa contohnya, buku seperti ini. Jadi adik-adik itu enak membaca. Jadi gambar-gambarnya, jadi mereka suka dengan membaca buku seperti ini. Iya, betul. Nah itu anak-anaknya biasanya anak-anak SD atau SMA, umurnya apa Pak? SD, TK? Atau apa? Untuk sasaran saya di TK dan SD, SD dan TK karena mereka masih muda, masih semangatnya masih tinggi dan mereka ketika nanti sudah besar mereka sudah terbiasa membaca. Kalau kita ke SMA mungkin agak sulit, jadi mulai dari kecil kita bina mereka membaca. Nah memang dari kecil harus minat membacanya ditumbuhkan. Salah satunya Pak Mudianto. Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, jangan kemana-mana. Saya pengen tahu nih, Akbar juga pasti pengen tahu bagaimana semangat anak-anak di sana dengan hadirnya perpustakaan keliling dari Pak Mudianto. Tapi jangan kemana-mana, di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami segera kembali. Kita akan terhubung lagi dengan Pak Mudianto yang ada di Pulau Natuna. Pak Mudianto? Siap. Oke, Pak Mudianto, kita lanjut ngobrol lagi. Nah, dari banyak buku yang Bapak bawa itu, anak-anak paling gemar atau nyari buku-buku yang tema apa itu, Pak? Fiksi, non-fiksi, pelajaran? Kalau untuk buku-buku yang saya bawa kan ada buku-buku bacaan, bukan buku pelajaran, yaitu buku yang bergambar tapi ada maknanya di situ. Jadi anak-anak sasaran saya di TK dan SD. Jadi saya bawa buku yang ringan-ringan aja karena mereka usia masih muda. Jadi kita buku yang ringan-ringan sehingga mereka bisa mengerti dengan antara yang mereka baca. Di situ ada gambar, ada bacaan. Oke, oh berarti ditimbang dulu gitu ya bukunya yang ringan-ringan gitu ya? Bukan jangan. Nah Pak, selama ini peran pemerintah daerah atau atasan Bapak lah dengan program atau kegiatan yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Mau diulang pertanyaannya? Peran pemerintah daerah, kan tahu kegiatan positif yang Bapak lakukan. Selama ini ada nggak peran pemerintah daerah? Didukungkah? Mendukungkah atau bagaimana Pak? Ada bantuan untuk Pak Mudianto? Alhamdulillah untuk peran pemerintah daerah cukup mendukung sekali. Dan untuk saat ini saya live di perpustakaan daerah Natuna nih. Pada malam hari dibukakan untuk saya kegiatan live numpang di perpustakaan daerah, salah satu dukungan. Yang kedua bantuan-bantuan buku. Pertama saya kemarin belum mendapatkan buku, saya dikasih pinjam buku untuk kegiatan perpustakaan keliling. Dan dari pemerintah pusat juga kemarin kami dapat bantuan 1.000 buku dari
perpustakaan nasional dan buku sudah alhamdulillah sampai sini dan bisa dimanfaatkan untuk adik-adik kami yang ada di perbatasan. Oke, lama-lama gerobaknya penuh ya Pak. Bapak kesulitan juga akhirnya nanti saking penuhnya. Kang Maman melihat Iya. yang di daerah ada Pejuang. pejuang literasi, Bribka Mudianto salah satunya. Ada yang mau disampaikan? Saya salut sama teman-teman ini karena sebenarnya yang kita butuhkan hari ini adalah penjodoh antara buku dengan manusia. Karena bukan soal minat baca, tapi akses antara buku dengan manusia itu jauh banget. Ya. Saya kalau ke Sulawesi Barat mau ke toko buku itu butuh 12 jam, ke Makassar baru ketemu toko buku misalnya. Sehingga ada Pak Mudianto, ada teman-teman Taman Bacaan Masyarakat, perpustakaan keliling ini membantu pemerintah betul untuk menjodohkan buku dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih ke Perpusnas karena gerakan 1000 buku untuk 10.000 Taman Bacaan Masyarakat itu dilanjutkan lagi tahun ini. Ada lagi, kemudian hari ini juga diresmikan, kemarin diresmikan Satgas Relawan Literasi Masyarakat untuk mengkoordinasi dan kemudian berhubungan dengan teman-teman bagaimana supaya TBM dalam tanda kutip meningkat kualitasnya. Ya. Mereka bisa belajar mendata dengan baik, mengetahui pemustakanya. Tadi Pak Mudianto luar biasa, targetnya anak 5 tahun. Ya. Iya. Betul, buku yang dia pilih sudah tepat tuh, lebih banyak gambar dari tulisan. Berarti Ya. dia sudah mengerti antara buku dengan pemustakanya. Oke. Karena salah jodoh itu juga tidak akan membuat Anak-anak orang jadi tidak tertarik. terlalu menggemari kalau umur 5 tahun. Yang hanya tulisan saja tidak terlalu menggemari. Sampai umur 5 tahun, 6 tahun itu gambar harus lebih banyak Iya. Oke. dibanding tulisan. Begitu umur 6 tahun ke atas mulai berkurang gambar-gambar. Kalau lebih Mulai banyak ke visual tulisan. ya anak-anak itu. Oke. Iya, itu step-step untuk memberikan buku pada anak misalnya. Nah, Pak Mudianto bisa mendapatkan pengetahuan seperti ini buat saya sudah luar biasa. Iya. Artinya dia tahu target pemustakanya. Jadi kalaupun kita mau mengirimkan buku ke daerah, jangan asal kirim buku atau hanya memindahkan sampah dari gudang rumah kita. Iya. Padahal itu buku-buku bekas yang sudah tidak tahu kapan sudah dicoret-coret anak kita. Iya. Lalu kita sudah merasa bangga ikut dalam gerakan literasi misalnya. Apalagi tiba-tiba kirim buku Yasin gitu. Nggak kepake. Itu Ini kan dia. Pak Mudianto ini di Natuna ya. Ya. Saya yakin banyak daerah-daerah lain, tadi Kang Maman juga menyebutkan bahwa di daerah ini sulit sekali aksesnya. Pak Mudianto di pulau-pulau lain di sekitar Natuna misalnya, apakah ada akses perpustakaan keliling seperti Pak Mudianto atau memang masih sulit sekali aksesnya untuk mendapatkan buku untuk anak-anak? Oh, lagi baca. Untuk perpustakaan keliling untuk yang bergerak untuk saat ini di daerah ibu kota saja karena kami terbatas dengan pulau-pulau. Jadi kami berkeliling di sekitar wilayah daratan saja. Jadi nggak bisa ke pulau-pulau. Kalau pulau-pulau tidak harus kita menggunakan kapal atau menggunakan alat seberang lainnya gitu, Mbak. Iya. Pak Mudianto maaf, bergabung dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat di sana ya Pak Mudianto? Siap, bergabung sini. Berarti sudah punya teman-teman yang bisa saling berbagi buku. Program buku keliling, bukan, buku berputar. Pak Mudianto cuma punya buku 100, dirimu punya 100, ini punya 100. Bisa tukeran tuh, berputar seperti Ganti itu. judulnya ya. Iya, jadi Ganti judulnya, bukunya ya, Akbar, Friska, Kang Maman, Pak Mudianto ganti-gantian. Jadi semuanya bisa mengakses macam-macam judul Sehingga gitu ya. pemustakanya Pak Mudianto, dia bisa dapat 300 buku nih karena Iya. kita masing-masing punya 100 misalnya. Keliling, ya. Nah gerakan-gerakan seperti ini memang harus berkolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Iya, berat lah kalau sendiri ya, apalagi kayak Pak Mudianto di sana. Harga di daerah. buku itu ke Natuna atau ke Papua, harga bukunya 50.000, biaya kirimnya juga 50.000. Itu Iya, mahal. 100% dong kos kirimnya. Kita kalau kirim buku ke Papua 10 kilo itu harusnya 10 juta biaya kirimnya. Padahal orang kalau ini ya, orang kalau mau beli buku itu sebenarnya bisa lebih cepat kaya loh. Orang beli buku itu bisa cepat kaya. Karena? Karena dengan membeli banyak buku dia akan punya banyak halaman. Luas. Iya, iya. Makin luas halamannya. Halamannya luas. Ya. Halaman rumah ya itu ya, Bar ya. Nah, kalau Pak Mudianto, sejauh ini kawan-kawan yang ada di sana yang bergabung juga di Forum Taman Baca itu ada berapa kira-kira di sekitarnya Pak Mudianto? Kalau untuk Natuna sendiri kurang lebih 40 untuk teman-teman tingkat literasi Mbak yang terbagi ada 1.000 daratan atau se-Natuna lah kurang lebih ada 40. Iya. Karena memang namanya membaca itu setiap apapun usaha, setiap apapun pekerjaan itu pasti perlu yang namanya membaca. Iya pasti. Mencuri aja, maling itu juga perlu membaca. Baca situasi itu. Baca situasi. Tapi jangan dipraktikan, Bar. Kalau nggak baca bahaya juga. Kalau Pak Mudianto kan Mudi. sekarang pasti
masih punya mimpi ya. Apa sih mimpi yang masih ingin Pak Mudianto capai untuk terus mengobarkan semangat literasi anak-anak di Natuna khususnya? Saya pengen adik-adik untuk khususnya di Natuna tanpa kehadiran saya mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Saya mungkin sebagai sebagai penggerak awal aja. Jadi ketika saya nggak berkeliling atau mereka tetap belajar untuk membaca. Dan di sini saya bukan hanya perpustakaan keliling saja sih, saya ada di rumah ada rumah baca dan ruang tamu saya modifikasi untuk rumah baca. Dan selain itu ada kardus bergerak. Kardus bergerak saya jalankan ke tempat di mana di situ ada tempat anak mengaji. Jadi saya kasih buku, di situ saya titipkan di sana. Ketika seminggu sekali saya ganti buku. Jadi kardus yang berisi buku saya antar ke tempat anak mengaji sebelum mereka pulang, sebelum dijemput orang tuanya mereka bisa baca buku. Dan ketika saya di tempat-tempat wisata saya buka lapak baca. Jadi saya menyesuaikan tempat untuk berkegiatan. Kalau jalannya jauh saya buka pakai perpustakaan keliling. Ya, Oke. luar biasa. Jadi Perjuangan beliau ya. perjuangannya Kang Maman. Dahsyat. Pak, mohon maaf ya ini. Selama ini kan itu tentu selain meluangkan waktu, Bapak kan juga harus menguangkan waktu. Dalam arti biaya kan ada. Iya, Pak. iya. Selama ini kan juga dari Bapak sendiri ya Pak? Dan untuk pertama saya buat perpustakaan keliling, pertama saya nabung dulu karena nggak ada biaya, saya buat box dari motor roda 2. Dulu asalnya motor roda 2, saya pasang box. Kemudian pada saat berjalannya waktu, saya upload di medsos dan di situ ada bantuan juga dari motor roda 3 itu bantuan dari SKK Migas, buku-buku dari Perpusnas, dari alhamdulillah sangat mendukung itu. Awalnya saya modal sendiri sih gitu. Pak Maman, ini mungkin bisa disupport kata-kata atau apa yang bisa disampaikan untuk para pejuang literasi di Motivasi berbagai untuk pejuang daerah yang literasi. sekarang lagi berjuang untuk menggiatkan literasi di seluruh Indonesia ini, Pak. Mungkin gerakan ini gerakan sunyi nih, gerakan yang tidak terlalu disorot oleh orang. Berapa banyak sih konglomerat yang mau bikin toko buku? Enggak. Yang produksi buku Yang tutup banyak. hampir banyak yang tidak masuk Iya, kan? iya. Karena mereka merasa ini bukan ruang yang gegap gempita dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa gerakan inilah justru yang bisa membesarkan negeri ini. Menghidupkan. Bisa menghidupkan negeri ini. Bahkan ini gerakan yang sangat mendukung tentang upaya kemerdekaan ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ayo sama-sama menjalankan semangatnya Kartini, ngajar orang dari kegelapan menuju cahaya gitu. Kalau kata pendirinya Kompas, Pak Yaakob Utama, tugas kita sama kok, to enlight, to enrich, to empower, menerangi dari gelap ke terang, kata Kartini, dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, kemudian memperkaya wawasan dan memberdayakan. Ya. Kalau buku sudah memberdayakan, Ya. insya Allah Indonesia lebih terang. Amin. Ini yang harus kita lakukan, semua pihak terutama negara harus hadir seperti tadi ya kata Kang Maman. Terima kasih Kang Maman Suhermanap. Kita kasih ketemu banyak. lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih juga untuk Bribka Mudianto. Semangat terus. Ya. Semoga semakin banyak anak-anak yang tercerahkan. Dan juga dengan semakin banyak perpustakaan orang-orang keliling. yang terinspirasi oleh Pak Mudianto dia. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.